Pada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, Esos MP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'du. Pada seluruh undangan yang kami hormati, yang oleh Ketua Yayasan satu persatu telah disebut, namun ada beberapa yang belum disebut yang hadir belakangan, yaitu Bapak Haji Insinyur Ilham Aidit, saya rasa seluruh bangsa Indonesia kenal nama yang di belakang Pak Ilham. Beliau Haji Insinyur Ilham, putra daripada beliau tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian selanjutnya, terima kasih pada seluruh hadirin yang telah hadir, yang telah menyempatkan kesempatan yang baik, kemudian diluangkan untuk berkumpul bersama di sini. Hadirin sekalian, sengaja pada ketika ini, di Muharram awal ini, kita ingin membuat dan menyampaikan satu gagasan yang sebagian tamu kita telah diberikan naskah gagasan tersebut secara singkat. Naskah gagasan pendidikan Indonesia Raya sampai dengan 2045. Kemudian diberi catatan di bawahnya untuk 500 kawasan pendidikan berasrama untuk mencapai manusia seutuhnya menuju peradaban Indonesia emas
tegak kokoh di atas dasar Pancasila. Mengapa disampaikan judul Naskah Gagasan Pendidikan Indonesia Raya 2045? Hadirin sekalian, 2045 itu satu lompatan akhir di dalam mengadakan lari maraton pendidikan bangsa Indonesia. Bila itu tercapai dengan baik, maka Indonesia menjadi juara. Minimal untuk dirinya yang bisa dipandang oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan bila tahun 2045 masih seperti hari ini, jangan berharap Indonesia terbilang di permukaan bangsa-bangsa. Jadi ini yang dimaksud mengapa hanya sampai 2045. Tatkala cita-cita pendidikan kita sampai 2045 itu jaya, masuk ke penutup abad 21 akan lebih berjaya lagi. Sistem spiral naik, bukan sistem linier. Spiral naik adalah satu sistem pendidikan yang tidak pernah putus. Sampai pada lingkaran, naik lagi. Semisal pohon, akar kokoh, batang menyalurkan isi akar, tampillah nanti buah jatuh lagi, tumbuh lagi, itu contoh spiral naik. Kalau linier, akan terjadi Indonesia tahun 45 seperti hari ini juga. Karena linier, tidak maju, tidak mundur, tidak naik. Sedangkan bangsa-bangsa sudah spiral naik. Bundaran spiral yang terus naik. Dan naiknya semakin maju. Maka hari ini kita tulis gagasan itu. Sekalipun hanya sederhana sekali. Hadirin, Indonesia ini bukan seperti Amerika. Indonesia bukan seperti Jerman. Indonesia bukan seperti Prancis. Bukan seperti Uni Eropa. Indonesia ada kemiripan dengan Jepang. Namun Indonesia jauh lebih besar dari Jepang. Yakni terdiri daripada pulau-pulau. Kalau dalam catatan ada 18.000 pulau. Sekalipun yang terisi baru 6.000. Tatkala bangsa Indonesia filosofi menghadapi pendidikannya itu menyontoh Amerika, menyontoh Jerman, menyontoh Belanda, tidak akan bisa. Mengapa? Ribuan pulau di Indonesia ini. Kita sebar semua pendidikan di seluruh pulau. Siapa yang mengawasi? Siapa yang menilai pencapaian dan kegagalan? Siapa yang mendanai dengan serius? Dan bukan berasrama. Tercecer di mana-mana. Diakui atau tidak, semua nilai yang berkualitas pendidikan adanya di Pulau Jawa. Sedangkan Indonesia bukan Jawa saja. Secara jumlah penduduk juga seperti itu. 50% lebih ada di Pulau Jawa.
Kemudian sampai hari ini, filosofi pendidikannya tidak jelas. Tersebar di mana-mana. Ada sebuah SD yang jauh dari pusat. Yang satu SD gurunya hanya satu, mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ini maka tumbuh pertanyaan, mengapa kita harus menyampaikan gagasan pendidikan Indonesia Raya tahun 2045 itu. Tumbuh pertanyaan. Itulah sebuah ontologi daripada gagasan. Maka tumbuh epistemologinya, bagaimananya keluar. Apa bagaimananya? Mari kita susun. Gagasan ini mengajak menyusun. Bukan gagasan Panji Gumilang, tapi gagasan kita yang duduk di sini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan paling tidak menyalahkan gagasan ini. Saudara-saudara yang hadir dan para profesor, para dokter, cendekiawan, rohaniawan, ini disampaikan karena kita cinta pada Indonesia. Bayangkan hari ini menteri membuat keputusan, besok ganti menteri, keputusan juga lain. Yang dikejar hanya seperti apa pencapaian sang menteri untuk merubah. Tidak berpikir mengangkat yang ada di jauh Indonesia bagian timur dan jauh kepulauan di sebelah barat bagian sebelah utara bagian barat. Saudara-saudara, mari karena kita sudah masuk bagaimana kita membaca peta pemerintahan. Kita tidak membaca provinsi tapi membaca kabupaten, yakni daerah. Daerah di Indonesia tidak kurang dari 500 daerah. Baik itu kabupaten maupun kota. Katakan kota kita gabungkan dengan kabupaten. Itu tidak kurang dari 500. Semestinya dipusatkanlah pendidikan itu di 500 daerah. Semua yang ada terpencil dipanggil masuk ke daerah itu. Dan dibentuklah asrama yang besar. Diberikan oleh negara, kawasan asrama itu tidak kurang dari 3.000 hektar. Di situ ada tempat tinggal, di situ ada tempat ibadah, di situ ada laboratorium alam, di situ ada lahan pertanian, di situ ada tempat praktikum semua yang diajarkan di dalam pembelajaran menuju tahun 2045 itu. Saudara-saudara, tiap daerah 3.000 hektar. Kemudian bagaimana pelajar ini bisa masuk? Diberikan apa yang dinamakan beasiswa dari negara. Beasiswa negara itu diberikan secara wajib belajar dari kelas 1 sampai kelas 15. Maknanya sudah masuk setengah daripada kesarjanaan. Kalau baru sampai pada sekolah menengah saja 12 tahun, maka hasilnya baru setengah mahir. Maka tatkala 15 tahun, hasilnya akan mahir. Maka nyanyian kita dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Titik. Modal 500 kampus
yang luasannya 3.000 hektar mampu menyambungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Lulusan daripada pelajar yang dipersiapkan itu akan menyambungkan Indonesia seperti peta yang kita gambar itu. Tidak ada satupun pulau yang tidak disambungkan. Siapa yang menyambungkan? Bangsa Indonesia. Anak Indonesia yang terdidik. Maka pendidikannya harus melompat. Dibuatlah satu filosofi novum gradum. Lompatan baru. Maka dinamakan transformasi revolusioner pendidikan Indonesia. Novum gradum. Hadirin sekalian, sejarah novum gradum ini diawali daripada abad kuno, yakni Aristoteles, termasuk juga Plato, termasuk juga Sokrates, mempunyai metode yang dinamakan organon. Organon baru masuk kepada deduktif. Deduktif itu kalau dalam bahasa Arab kiasi. Kemudian 1000 tahun direformasi lagi oleh satu tokoh, Francis Bacon, membuat satu kaidah baru, yakni novum organum, mengoreksi daripada organon, daripada filosof klasik. 1620 yang bernama Francis Bacon wafat, bersambung karena ilmu bangsa-bangsa ini, ilmu manusia ini, peradaban manusia ini terus spiral naik. Tatkala itu ide untuk menggabungkan induktif dan deduktif turunnya ada di Rahmatan lil Alamin. Disambut oleh Panji Gumilang, inilah yang dinamakan novum gradum. 1620 sampai kepada 2025 tinggal menghitung berapa ratus tahun. Lebih cepat turunnya novum gradum daripada novum organum dari Sokrates dan kawan-kawan pada itu 400 sebelum Masehi. Saudara-saudara, kembali kepada asal. Kemudian setelah berasrama itu, apa yang diisikan? Kurikulum apa? Kita jangan pernah merubah kurikulum, tapi menyesuaikan kurikulum. Bangsa Indonesia ini masih sangat jauh menyadari dirinya. Dan ini perlu dimasukkan dalam kurikulum yang namanya law. Di sini yang ahli hukum pasti akan setuju. Supaya yang ahli hukum itu bukan hanya polisi, jaksa, kemudian penasihat hukum, lawyer, hakim, seluruh bangsa Indonesia itu mengerti hukum. Maka dimasukkan dalam kurikulum itu L. Kemudian dilanjutkan lagi, Singapura punya STEAM. Novum gradum punya L STEAM. L Science Technology ST, E Engineering, A Art, M Mathematics. Jadi L STEAM ini bawaan daripada novum gradum, dimasukkan dalam asrama besar tadi, kemudian semua bergerak. Tidak ada ilmu yang tidak dipraktekkan, tidak ada ilmu yang tidak digali dari sumbernya, sehingga terjadilah bangsa Indonesia ini, bangsa Indonesia yang punya Pancasila dan ada di dada dan di kaki dan di mata dalam kehidupan bangsa.
2045. Maka generasi yang akan datang, oh, bangsaku telah berani melangkah, mengambil langkah baru, novum gradum, untuk merubah dirinya sehingga menjadi bangsa yang terbilang unggul di permukaan bumi. Jangan saudara-saudara tidak percaya. 2045 up, semua mata dunia akan melihat Indonesia. Karena pendidikan dikendalikan di 500 asrama. Tidak ada di Amerika, tidak ada di Prancis, adanya hanya di Indonesia. Saya minta bapak-bapak doktor dan profesor, kalaulah tidak menyetujui, jangan a priori dengan gagasan ini. Ini gagasan dapat daripada penalaran panjang. Kami berjalan panjang, duduk terus tidak pernah meninggalkan tempat ini kecuali tatkala di Bui. Tahun lalu bapak-bapak hadir di sini. Tapi AS Panji Gumilang tidak ada di sini, rohnya saja yang datang. Namun di Bui 351 hari menggagas sampai ketemu apa yang dinamakan Novum Gradum dan L-Stim. Siapa yang menjalankan ini? Tentu negara. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dananya, dana Indonesia itu lebih daripada cukup untuk membangun dan memberikan beasiswa kepada 50 juta pelajar hari ini. 50 juta pelajar dibagi 500, maka 100.000 per kampus. Yang ada di Jawa yang terlalu penuh, hantar ke tempat yang jauh. Yang jauh barangkali ingin tahu Jawa, hantar ke komplek Jawa atau ke kampus Jawa. Maka Indonesia itu tidak hanya berbicara Jawa, tidak hanya bicara Ambon, tidak hanya bicara Sumatera. Indonesia sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Yang menyambungkan putra-putri bangsa Indonesia yang terdidik melalui L-Stim dan dengan cara Novum Gradum, lompatan baru. Dibiayai oleh negara, negara kaya. Apa bukti negara kaya? Satu orang bisa mengambil kekayaan negara ribuan triliun. Mengambil, bukan mencuri. Mengambil. Bahasa Novum Gradum agak halus. Enggak tahu nanti bahasa bapak-bapak ada lagi enggak yang lebih halus. Saudara-saudara, mari kita bicara yang agak teknis. Satu asrama, katakan start untuk percobaan pertama atau percontohan pertama 25 sampai 30. Kita tampilkan 35 asrama. Berapa itu? 35 asrama. Berapa biayanya? Kalau untuk membuat satu asrama itu 1000 triliun, maka 1 triliun, maka 35 asrama, 35 triliun saja. Belum 1000 triliun. Tingkatkan sedikit. Itu baru asrama SD. Asrama SMP 1000 lagi. Asrama SMA 1000 lagi. Maka 3000. Asrama kelas 13 sampai 15 satu lagi. Maka 4000 kali 35 baru berapa? Kemudian 36
30 sampai 35. Separuh daripada 500 karena dicicil sampai tahun 40 semua 500 itu sudah bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia, terdidik semuanya. Sehingga polisi kita nanti tidak terlalu sering di jalan raya. Sering ke kampung-kampung mengontrol anak-anak sekolah apa tidak, bapak menyekolahkan apa tidak. Kalau tidak, bapaknya yang diambil oleh polisi ditanya lebih detail. Mengapa? Dulu mengatakan tidak ada biaya, sekarang negara memberikan biaya secukupnya. Kemudian pelajarnya mendapat uang saku. Oh itu kok seperti di Amerika? Lebih dari Amerika kita bisa. Bangsa Indonesia lebih dari Amerika bisa. Tunggu tahun 2045, jangan mati dulu. Ayo sama-sama saya menunggu. 2045, bapak-bapak profesor, ayo kita tunggu. Jangan mengatakan saya sudah sepuh. Jangan, sepuh pun dituntut. Nabi Ibrahim sampai umur 200. Jangan pesimis, mari kita tunggu 2045. Kita hantarkan anak bangsa ini menjadi bangsa yang dikdaya. Kalau bahasa pedalangannya itu, Satrio Wirotomo. Ora tedas tapak paluning pandai, sisa ning gurindo. Ditombak laka-laka, disuduk mantuk-mantuk. Di mana tinggalnya? Di negara kang toto, titi, tentrem, kerto, turraharjo, murah sarwatinuku, subur sarwatinundur. Itulah Indonesia 2045. Ini kita hanya menggagas. Kita sampaikan ke presiden. Karena di tangan presiden semua itu akan berjalan. Pak Presiden, Muharram ini seluruh yang hadir segala lapisan, tidak usah disebut agama, karena agama itu pribadi, semua menjunjung tinggi nilai Pancasila dan menggagas pendidikan tahun 2045. Minta diperhatikan, berikanlah yang namanya beasiswa. Cuma berapa? Setiap pelajar diberi uang saku. Berapa uang sakunya? Tidak usah banyak-banyak. $100 itu cukup. Karena mengapa? Karena pelajar sudah cukup makan. Di asrama itu ada tempat untuk membuat makanan. Untuk menanam padi. Untuk menanam jagung. Untuk memelihara ternak. Jangan-jangan nanti yang di luar asrama, 500 asrama ini, semua mengajukan permohonan kepada tempat pendidikan. Bantulah kami rakyat Indonesia yang mendukung kalian semua. Apa kata ketua pelajar di sana? Oke, karena kalian adalah rakyat yang membangkitkan kami, berapa perlunya makan rakyat di Indonesia ini? Dibangun di 1,5 juta hektar. 1 hektar, karena yang membangun ini adalah terpelajar melalui kurikulum LSTEM, bisa menghasilkan 20 ton setahun, 3 kali menanam. Keperluan bangsa Indonesia hanya 0,12 ton per kapita. Kalikan 300 juta. Sedikit bisa diatasi oleh pelajar Indonesia. Tidak usah impor. Kalau perlu kita ekspor. Tahun 2045. Memang kalau menggagas harus begini. Kalau gagasan cuma cincai-cincai, nggak bisa. Dan jangan pernah mengadakan sekolah unggulan dan sekolah untuk anak miskin. Yang masuk di sekolah anak miskin, mentalnya sudah dicap miskin. Sama halnya dengan beras. Diberi beras, raskin. Tapi bangsa Indonesia ini lebih suka dikatakan raskin. Yang punya mobil pun
antri beras raskin. Maka kalau pendidikan yang merata tadi, tidak ada satu orang pun yang tidak berpendidikan. Dari pulau yang terpencil, dari kota Jakarta, kota Surabaya, Semarang, dan dari pojok yang ada di Manado, bagian dekat apa itu namanya Filipina. Ibu ada yang dari Manado. Pulau apa itu? Yang dekat dengan Filipina. Miagas. Miagas. Miagas itu guru hanya satu. Maka orang Miagas lebih suka belanja ke Davao, ke Filipina. Ini nanti tidak akan terjadi. Orang Filipina akan minta tolong ke Indonesia. Bang, tolong bikinkan kereta api cepat. Nah, seperti yang abang buat, Kalimantan sudah dikelilingi oleh kereta api cepat. Sumatera sudah, Jawa sudah. Tidak hanya sampai ke Bandung. Dulu ada nyanyian waktu SD. Naik kereta api, tut, tut, tut. Terus, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Mari kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Itu tahun 45. Karena kurikulumnya tidak pas. Membuat kereta api cepat kok hanya di sudut Jakarta, Bandung. Aneh bin ajaib. Padahal konsep sebelum tahun 45, tut siapa hendak naik? Bandung, Surabaya. Nah zaman sudah modern, Jakarta, Bandung. Yang membikin asing. Tidak dikenal. Sampai masuk ke lapangan Halim ditangkap oleh tentara. Mengapa? Bangsa Indonesia belum dipersiapkan dengan L-Steam, dengan Novum Gradum. Kira-kira ini peserta peringatan Muharram ini setuju apa tidak tahun 45 itu ada 500 asrama. Sampaikan ke Pak Presiden. Kalau saya takut menanya profesor, nanti dianggap ngalunjak. Kata orang profesor dari Banten, ayak baik tanya. Gitu. Yang saya berani bertanya kepada Pak Insinyur Haji Ilham. Bagaimana Pak Ilham kalau konsep seperti itu? Nah, Pak Ilham santun. Mengapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Punya ilham. Kemudian disantunkan lagi. Entah berapa kali pergi haji. Berhaji. Jangan-jangan saudara-saudara yang duduk di depan ini belum berhaji. Pak Ilham sudah berkali-kali. Maka jawabannya santun. Tap. Alias setuju. Ya mudah-mudahan nanti setuju. Saya sudah mengatakan setuju, nanti Pak Ilham berdiri, saya tidak setuju. Jangan Pak Ilham. Ini Novum Gradum Pak Ilham, lompatan baru. Kalau Pak Ilham tidak setuju nanti gelempang lompatannya. Saudara-saudara, dahulu saya membaca di negeri China ada tokoh yang namanya Mao Zedong. Itu membuat konsep lompatan katak. Maka bangsa Indonesia mengatakan, katak, hei katak lompat. Jangan terlalu cepat, nanti dapat bahaya. Itu karena katak. Namun lompatan katak itu bisa mengeluarkan Deng Xiaoping. Bisa mengeluarkan Xi Jinping hari ini. Bisa walaupun ibu lai, tapi tatau mutiti. Tapi bukan mutiti saja, ibu lai tatau cengtung.
Ibu-ibu lain tata kauhum itu konsep lompatan katak. Kita negara Pancasila lompatan baru. Sesungguhnya mirip-mirip dengan konsep Deng Xiaoping, lompatan katak. Di Indonesia novum gradum, lompatan baru. Kira-kira inilah yang sedikit nanti kalau sempat membaca, baca saja ini tulisan. Ya sederhana lah. Pak Profesor nanti, oh ini kurang ini, tambah Pak. Tambah, Pak Profesor kewajiban nambah. Nanti kita adakan simposium di sini paling tidak 45 profesor. Kemudian didampingi oleh 45 dokter. Kemudian juru tulisnya nanti 45 S2. Kemudian penyedia segala sesuatunya S1. Kita berembuk untuk menata Indonesia dengan gagasan pendidikan Indonesia Raya 2045 dan sekian terima kasih. Hadza wallahu yar'anu yahfazuna. Merdeka. 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 Saya mewakili Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Pak Syekh. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Dan beliau menyampaikan undangan ini merupakan suatu kehormatan untuk Matakin. Saya akan sampaikan sambutan dari Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Syekh Panji Gumilang, pimpinan LKM Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun, para tokoh masyarakat, pemuka agama, Bapak Ibu panitia yang penuh dedikasi, dan segenap hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam suasana damai dan penuh semangat kebersamaan. Izinkan saya atas nama keluarga besar Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin menyampaikan selamat tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga tahun baru ini menjadi momentum suci bagi kita semua untuk mempermaruhi niat, memperkuat persaudaraan, dan meneguhkan langkah dalam membangun kehidupan berbangsa yang lebih luhur dan bermartabat. Kegiatan hari ini menjadi suatu istimewa karena tidak hanya merayakan momentum spiritual pergantian tahun baru Hijriah, tetapi juga menandai tekad besar kita bersama untuk mendorong transformasi revolusional pendidikan dengan menyongsong abad ke-21 dan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Transformasi revolusi pendidikan tidak boleh semata-mata berorientasi pada teknologi dan hasil. Ia harus menjadi gerakan moral dan spiritual yang membentuk watak, karakter, dan kesadaran sosial. Dalam teknologi namun kokoh dalam nilai-nilai. Gagasan besar ini bukan hanya relevan tetapi mendesak di tengah dunia yang berubah cepat. Pendidikan harus menjadi medan pembaruan yang menjawab tantangan zaman, menanamkan karakter luhur, membekali generasi penerus dengan daya saing global, serta tetap berkarakter pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Matakin sepenuhnya mendukung gagasan luhur ini. Kami percaya bahwa kolaborasi antar umat, antar institusi, dan antar budaya adalah kunci dalam membentuk wajah pendidikan nasional yang unggul dan beradab. Kami siap bergandeng tangan, membangun sinergi dan kontribusi aktif dalam proses transformasi ini, dalam semangat saling menguatkan dan saling menginspirasi.
Kegiatan hari ini bukan akhir, tetapi permulaan dari jalinan silaturahmi yang erat, kerja sama yang lebih kokoh, dan karya nyata yang memberi manfaat bagi sesama. Marilah kita jaga semangat ini, menjadikan momentum hari ini sebagai pijakan untuk melangkah bersama menuju Indonesia yang tercerahkan melalui pendidikan dan membebaskan, memanusiakan, dan memajukan. Mudah-mudahan Al Zaitun menjadi contoh bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pendidikan yang penuh toleran dan damai. Akhir kata, marilah kita jaga semangat ini, jadikan kegiatan hari ini sebagai titik temu antara hati yang tulus dan cita-cita luhur untuk bersama membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanjay, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang amat berhormat, Syekh Al Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang, dan keluarga. Yang saya hormat Ketua Yayasan yaitu Bapak Imam Prawoto MBA, seluruh dosen, tokoh agama, dan tamu undangan. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh santri Al Zaitun. Saya bersyukur sekali ada di ruangan ini. Saya berterima kasih kepada panitia yang mengundang kami ada di sini. Ya, kami dari mewakili umat Hindu mengucapkan bersyukur ya hadir di ruangan ini. Saya terharu sekali, baru pertama kali saya hadir di 15.000 orang lebih jemaah. Luar biasa. Jujur saya gemetar Bapak Ibu, karena baru pertama kali saya berdiri di podium yang terhormat ini. Saya sebenarnya begitu datang ke tempat ini, saya terharu sekali. Begitu penyambutannya luar biasa, toleransinya luar biasa, seperti saya masuk di negara baru. Jujur Bapak Ibu, saya dulunya pelaut ya. Dulunya saya pelaut di Carnival Cruise Line. Di situ ada 65 different of nationality. Jadi kita hidup berdampingan, tidak ada konflik di atas kapal. Jadi kita hidup berdampingan, saling menghormati, saling respect sama each other. Ya seperti di sini, saya lihat penyambutan luar biasa, tidak ada di antara kita respect semua, saling menghormati, toleransinya luar biasa. Dan ini sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu ajaran Tri Ita Karana, yaitu hubungan dengan Tuhan. Ya di sini bangun masjid yang luar biasa indahnya dan megah sekali. Dan kedua adalah hubungan dengan manusia. Ya di sini kita toleransinya luar biasa ya. Dan ketiga adalah hubungan dengan alam semesta. Ya ini tempat yang sangat indah yang saya lihat. Pohon tumbuh di sini dengan subur. Ini adalah luar biasa yang saya bisa katakan luar biasa. Ya. Dan saya tidak banyak berkata, dan ini adalah tempat yang sangat nyaman bagi kami datang pertama kali. Semoga ke depannya hubungan seperti ini terus terjaga dan harmonis selamanya, Indonesia semakin jaya. Dan saya ucapkan selamat tahun Suro ya 1447. Semoga Indonesia ke depannya semakin utuh, semakin jaya dan berdikari. Sekian dari saya.
Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Selanjutnya, sambutan dari Bapak Tunisman, tokoh masyarakat Buddha, Paguyuban Umat Buddha Kebumen. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, jujur, saya baru kali ini hadir dalam acara ini di tempat ini. Saya begitu terkesan sekali dengan keadaannya. Dari jauh saya sudah melihat masjid yang begitu besar, tinggi menjulang ke langit dan terlihat sangat kokoh. Saya pikir ini adalah simbol dari yang amat terhormat Syekh Bapak Panji Gumilang. Ketika saya mendengar gagasan beliau, saya sangat terkesan sekali. Satu dari antara berjuta manusia yang ada di Indonesia ini, ternyata masih ada manusia yang memiliki gagasan yang begitu mulia. Di momen 1 Muharram ini, saya ingin mengucapkan kepada saudara-saudara umat Islam, selamat merayakan Tahun Baru Islam. Semoga momen ini menjadi satu momen yang mengawali kita semua untuk meniru gagasan dari yang amat terhormat Syekh Panji Gumilang. Harapan saya ke depan, semoga tempat ini, sistem pendidikan di Mahat ini bisa dikloning di tempat-tempat lain. Supaya di Indonesia ini tidak hanya ada satu Mahat Al-Zaitun saja. Akan tetapi ada banyak Mahat-Mahat Al-Zaitun yang berdiri di tempat lain. Sehingga pendidikan di Indonesia akan semakin merata. Ketika pendidikan semakin merata, maka di situ tiang toleransi, karena khususnya di sini diajarkan toleransi yang begitu kuat, maka tiang toleransi ini akan semakin menyebar ke seluruh Indonesia. Sehingga harapan kita semua mengenai persatuan di Indonesia ini semakin terwujud. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan untuk saudara-saudara kita yang merayakan, selamat merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga berkah Tahun Baru ini melimpah kepada kita semua. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut ME, Bupati Kepulauan Talaut pada periode 2004-2012 dan periode 2020-2024. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati, saya muliakan Syekh Abdul Salam Rashidik Panji Gumilang, Magister Pertanian, bersama Umi dan seluruh keluarga yang terkasih. Yang saya hormati tentunya para tokoh yang hadir pada kesempatan ini, para tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, serta hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini
Saya ketika mendengarkan dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Syekh tadi, dan begitu banyak pendapat positif yang disampaikan oleh para tokoh terhadap beliau ini, saya kemudian mengkategorikan Syekh ini sebagai tokoh yang satu ini. Seorang bapak, saudara-saudara, setelah saya pilih, saya coba melakukan pendekatan dengan filosofi membangun satu keluarga. Mengapa saya katakan seperti itu? Dalam filosofi Islami, saudara-saudara sekalian, sering saya mendengarkan bagaimana keluarga itu kemudian diharapkan menjadi satu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kita kemudian mengandaikan bangsa Indonesia ini sebagai satu keluarga. Kita tahu bersama, saudara-saudara sekalian, filosofi psikologi mengatakan bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini manusia itu sama. Semuanya berbeda. Tetapi kemudian ada pandangan-pandangan. Beberapa kali, beberapa pengamat perang mengatakan bahwa terjadinya perang itu terjadi karena satu hal. Apa itu, saudara-saudara? Peperangan itu terjadi karena perbedaan. Perbedaanlah yang kemudian membawa pergesekan, dan kemudian pergesekan itu membawa pada peperangan sampai dan dengan kematian. Saudara-saudara sekalian, filosofi keluarga yang sakinah ini adalah gambaran satu keluarga di mana, saudara-saudara, kita hidup seperti di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu, saudara-saudara sekalian, di situ ada kedamaian, ada sukacita, ada saling menghormati, ada toleransi, ada berkorban, ada mau mendahulukan, ada mau memaafkan. Begitulah konsep keluarga yang sakinah, yang kemudian diharapkan dibangun di bangsa ini. Saudara-saudara tahu bahwa mawadah adalah satu syarat untuk membangun keluarga yang sakinah. Apa itu, saudara-saudara? Cinta adalah pengikat. Cinta adalah nilai universal yang kemudian memoderasi pikiran dan perasaan manusia dan kemudian mempersatukannya. Saya ketika datang di tempat ini, di universitas atau di Al Zaitun ini, saudara-saudara sekalian, saya kemudian diajak berjalan-jalan, kemudian mengikuti bagaimana metode pendidikan di Al Zaitun ini. Syekh dan kemudian para tokoh pendidiknya berusaha untuk kemudian mengajarkan tentang bagaimana pentingnya nilai-nilai universal menjadi ekspresi manusia yang artinya itu akan mempersatukan. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika cinta bekerja pada pikiran dan perasaan manusia, maka perbedaan itu akan dirobohkan. Saya tidak menyukai dia karena dia gemuk. Saya tidak mencintai dia karena dia jelek. Saya tidak menyukai dia karena dia cacat. Tapi saya tidak mampu hidup tanpanya. Hati-hati, saudara-saudara. Itulah cara cinta bekerja. Itulah nilai-nilai universal yang menundukkan pikiran dan perasaan manusia dan mempersatukan manusia yang berbeda. Filosofi ini saya lihat digarap oleh Bapak Syekh Panji Gumilang ini. Saya melihat, saudara-saudara sekalian, hanya orang-orang yang berhikmat, hanya orang-orang yang dikuasai oleh roh. Saya sebagai umat Kristiani yang disebutkan tadi oleh Bapak Syekh Panji Gumilang itu, saya memimpin Kabupaten Kepulauan Talaut, daerah paling ujung di paling utara Indonesia, dekat Filipina sana. Dan saya betul-betul merasakan dan mengerti mengapa kemudian ada konsep yang disebut novum gradum tadi. Ingin ada lompatan baru, merubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Bahwa begitu pentingnya nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai universal yang kemudian menjadi ekspresi manusia. Atau memoderasi pikiran dan perasaan manusia. Yang kemudian hari ini dilakukan atau dipelopori atau selalu diangkat oleh Syekh Panji Gumilang ini. Saudara-saudara, saya mengkategorikan Bapak Syekh Panji Gumilang ini sebagai tokoh bangsa yang mau peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini.
dan orang yang mau berpikir untuk orang lain hanyalah orang-orang yang dikuasai oleh hikmat Tuhan. Oleh orang yang dikuasai oleh nilai-nilai universal. Maka tentunya semuanya itu bisa datang pada orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Al-Zaitun saya sudah dengar dan saya sudah pelajari cukup lama Bapak Syekh Panji Gumilang. Bapak mencoba untuk mengangkat, menerapkan tauhid, menerapkan perintah Allah, menerapkan nilai-nilai universal sebagai satu cara untuk mempersatukan. Saudara-saudara, mengapa nilai universal mempersatukan? Karena nilai-nilai universal itu sudah dimemorize di dalam jiwa manusia sebagai asbabun nusul, lahirnya jiwa atau pikiran dan perasaan manusia. Ketika Tuhan membentuk jiwa manusia, sifat-sifat Tuhan atau asmaul husna menjadi sifat dasar yang direkam dalam jiwa manusia yang kemudian diharapkan memoderasi jiwa manusia ketika melakukan ekspresi. Dan disitulah ketika orang mengekspresikan nilai-nilai universal, maka kita akan mendapatkan persatuan. Kita akan mendapatkan perdamaian. Kita akan mendapatkan toleransi. Yang saya baca telah digagas betul dan secara konsisten oleh Bapak Syekh Panji Gumilang ini. Pak Syekh, saya jauh-jauh datang dari Sulawesi Utara hanya untuk memberikan penghargaan dan penghormatan saya kepada Syekh terhadap usaha yang selama ini membangun Indonesia menuju pada persatuan. Semoga cita-cita dan harapan dari Syekh Panji Gumilang akan selalu hidup. Dan saya percaya tidak ada nilai universal yang akan berakhir. Nilai universal akan diperjuangkan terus dan tidak akan pernah ada akhirnya. Dan Syekh adalah orang yang dipakai Allah untuk kemudian menggagas, mengangkat, dan kemudian menyemangati bangsa ini dengan nilai-nilai universal untuk mempersatukan bangsa ini. Mohon maaf Bapak Syekh Panji Gumilang, jika kemudian ada sesuatu, cara pandang terhadap Syekh yang kemudian membuat ada sesuatu kesulitan dan kesusahan yang dialami. Semoga mereka kemudian akan menyadari betapa mulia apa yang diperjuangkan oleh Syekh Panji Gumilang melalui Al-Zaitun pada hari ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas tepuk tangan karena kelelahan atau bosan. Terima kasih. Tetapi semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dan apa yang kita lihat dari apa yang ditampilkan gagasan dari Syekh ini akan selalu tumbuh dan berkembang bagi bangsa kita untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Dr. Baik Hana Susanti, MSc, akademisi dan peneliti aktif di bidang pendidikan biologi dan kecerdasan buatan dalam pendidikan, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua. Salam sehat Bapak dan Ibu. Yang kami muliakan, Bapak Syekh Al-Zaitun, Bapak Ibu narasumber, guru besar, Bapak Ibu undangan lainnya, dan yang tercinta santri dari Al-Zaitun, mana suaranya? Luar biasa. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berdiri di tempat ini. Saya merinding, saya tidak pernah menyangka mendapatkan kehormatan seperti ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, panitia dan teman-teman semua. Baik. Pak Syekh, Bapak Ibu, mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Syekh tadi, saya benar-benar merasa bahagia Pak Syekh. Kenapa? Karena ternyata saya tidak sendiri. Oke. Jadi kami, Pak Syekh, Bapak Ibu semuanya mengembangkan sebuah center, pusat pembelajaran, pelatihan, training, pengembangan sistem dan aplikasi berbasis artificial intelligence. Namanya adalah Artificial Intelligence Center Indonesia.
Lokasinya Bapak Ibu sekarang ada di FMIPA Universitas Indonesia. Jadi gagasan Syekh terkait dengan Novum Gradum tadi, lompatan gagasan yang luar biasa. Kami ingin ikut lompat bareng-bareng Syekh. Terima kasih. Karena apa? Di lembaga kami sudah menyiapkan Syekh, kurikulumnya sudah siap. Media pembelajarannya sudah siap, fasilitatornya sudah siap. Kalau berkenan, Bapak Ibu guru bisa pelatihan di sana karena tempatnya juga sudah siap. Nah, irisan STEM STEAM ini, Pak Syekh, Bapak Ibu semua, sangat beririsan dengan program kami. Karena kami concern di penyiapan talenta AI menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi dan ini juga Pak Syekh kami informasikan sangat banyak irisannya dengan program Kemendikdasmen, karena coding AI akan mulai diajarkan menjadi mata pelajaran semester ini di tahun ajaran baru. Jadi gagasan Syekh itu luar biasa. Jadi secara teknis kita sudah siap. Jadi saya mengundang, saya teknis saja saya mengundang Bapak Ibu Guru Al-Zaitun untuk kita sama-sama melakukan pelatihan. Saya juga mengundang santri-santri Al-Zaitun untuk datang ke center kami untuk melakukan sebuah program namanya AID, Artificial Intelligence Day. Siapa yang mau belajar Artificial Intelligence? Siapa yang mau belajar robotik? Siapa yang mau belajar coding? Yes, karena apa? Skill 2045 itu adalah soft skill yang bisa digadang, bisa dikembangkan melalui gagasan Syekh, STEAM, dan secara teknis kami siap untuk lompat sama-sama bersama Artificial Intelligence Center Indonesia. Untuk itu Pak Syekh, Bapak dan Ibu, kebetulan Pak Syekh, di IC, di lembaga kami itu sedang ada program sekolah percontohan. Kalau Al-Zaitun bersedia, kita jadikan Al-Zaitun ini menjadi sekolah percontohan bagaimana STEAM yang benar. Karena timnya sudah siap, medianya sudah siap, fasilitatornya sudah siap. Saya menggarisbawahi poin 5 dan poin 8 di gagasan Syekh, jangan hanya menjadi angan. Dan bukan waktunya meratap, bukan waktunya mengeluh, kita lompat sama-sama. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini bisa segera kita realisasikan Syekh. Untuk 500 sekolah berasrama, tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Karena AI, kecerdasan artifisial, itu sudah luar biasa Pak Syekh. Apa yang bisa kita create, mulai dari penerimaan santri, itu bisa berbasis AI. Begitu guru mengajar, lesson plan-nya bisa dibuat dengan AI. Begitu dia mengajar, media pembelajarannya itu berbasis AI. Begitu Syekh mau mengevaluasi kinerja guru, itu juga bisa kita kembangkan aplikasi berbasis AI. Jadi semuanya berjalan dengan aman, smooth, dan objektif. Tidak ada lagi dis and dislike, tidak ada lagi subjektivitas di dalam proses pembelajaran kita. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa kami sumbangkan untuk ikut serta di dalam gagasan Syekh yang luar biasa terkait dengan Novum Gradum tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangan kecil dari Artificial Intelligence Center Indonesia untuk ikut serta mencetak generasi-generasi emas tahun 2045 dan juga mewujudkan misi Al-Zaitun yang luar biasa, mencetak manusia sehat, cerdas, dan manusiawi. Demikian Syekh, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Bapak dan Ibu.